Hai semua, nama gue Nata, lebih tepatnya Natalin Elara Moonlight. Bokap sama nyokap gue pernah bilang, jangan kasih tahu siapapun tentang nama Moonlight di nama gue. Kenapa? Gue juga gak tahu dan gue bakal nyari tahu. Tabir di puncak itu. Lah kocak, gue kira itu tembok biasa. Gue cek aja lah. Yes, aman. Pokoknya harus gue orang pertama yang ngecek tabir ini. Sibal, tangan gue kok bisa gini sih? Tapi gue kagak lihat kerajaan kok di sini. Udahlah gue pulang aja. Apaan sih nih cewek? Aduh abang bukan suka begitu. Kok gue tetap kepikiran sama tabir sih? Tadi malam gue nyentuh. Tangan gue kesetrum tapi kok gak luka? Apa jangan-jangan gue Iron Man? Nata, aneh banget loh. Nata. Om sama tante ada di mana? Oh, mama sama papa kerja awal. Kita berangkat aja yuk. Aduh, gimana kalian ini? Kemarin telat, sekarang telat lagi. Gak niat sekolah. Capek banget bapak ngurusin kalian. 2 menit doang pak. Aduh bapak jangan marah-marah dong. Kita ini cuma telat 2 menit. Kalau bapak marah-marah nanti bapak cepat. Jangan main-main ya sama saya. Sana bersihkan gudang. Gak ada penolakan hukuman lain. Kalian setuju gak guys? Baik pak, kita terima hukuman dari bapak. Gitu dong. What? Gudang sesuci ini dan tidak bersalah disuruh bersihin sama Pak Kumis Lele. Udahlah, namanya juga perintah. Udah bersih kan guys? Emang udah bersih dari awal sih Nat? Cabut gih. Gua haus. Ya udah ayo jalan Arlan. Gua udah gak kuat. Lu bisa gak sih gak usah anjir. ngagetin gitu. Iya, sorry gak lagi.
keren! Ayah, benda apa ini? Aku baru kali ini melihat benda secantik ini. Kiano, ini adalah kristal terpenting yang ada di kerajaan ini, bisa disebut juga sebagai jantung cahaya istana. Sekarang memang tidak bercahaya, suatu saat kita butuh seseorang untuk menerangi kristal ini. Dan coba kau lihat Kiano, di atas itu adalah langit di kerajaan ini. Langit di sini gelap, berbeda dengan langit di kota. Karena itulah kita butuh seseorang itu untuk menerangi kembali kerajaan ini seperti dulu. Ayah, seseorang yang ayah maksud itu siapa? Dia adalah seorang wanita yang memiliki nama Moonlight atau cahaya rembulan di nama belakangnya. Tidak mudah untuk menariknya ke sini, dan umurmu belum cukup untuk hal ini, Kiano. Tapi jika kau bertambah kuat, kaulah yang akan menikahi dan menerangi kerajaan ini, sekaligus pewaris tahta raja. Ayah, aku berjanji akan menerangi kerajaan ini. Mereka yang menepati janji adalah pria, bukan? Dan pria itu adalah aku. Kau memang harapan ayah. Keluar dari ruangan gue sekarang juga. Larangan adalah perintah. Seperti biasa, sifat lo gak pernah berubah, Kiano. Lo egois. Kristal itu. Lo ngeliat kristal itu dari tadi. Lo gak ngerencanain apapun kan, pahlawan? Siapa yang bakal nyeret cewek dengan nama Mulai itu ke kerajaan ini? Gue atau lo? Kalau kerajaan ini di tangan gue, udah pasti gak bakal ada cahaya sekecil apapun. Kegelapan berasal dari hati gue. Ya, karena 12 tahun lalu, Kiano, gue benci sama lo. Gue benci, lu ngerebut semuanya dari gue. Ziano, kau memang anak yang tidak berguna, yang sangat tidak berguna. Kau menghayal seakan-akan menjadi tahta raja di sini. Kau anak yang tidak pantas mendapatkan tahta raja di kerajaan ini. Pengecut. Kenapa harus gue? Kenapa? Kenapa? Bagus, Kiano, bagus. Sekarang kau tinggal belajar teknik. Jurus yaitu seperti ini. Tahan nafas sebentar. Kerajaan sebesar ini masih memakai dengan teknik kuno, Ayah. Coba lihat aku. Aku melakukannya hanya dengan menggenggam tangan, Ayah, tanpa teknik-teknik payah seperti itu. Kalau ayah beda lagi. Nanti kalau ayah pegang tangan, nanti ayah genggam tangan perempuan dong, bukan jurus namanya. Dasar buaya. Ziano, ayah sudah membuatkan tempat baru untukmu di bawah. Dan iya, tempat ini akan ditempati oleh adikmu, Kiano. Kau bisa kemasi barang-barangmu dan pindah. Cuma gara-gara kamar. Kalau lo keberatan, gue bisa pindah. Gue usah ngungkit-ngungkit masa lalu, Ziano. Gara-gara lo kepercayaan ayah ke gue jadi turun. Tapi itu gak ngalahin gue. Kalau soal kamar, gue ikhlasin. Setarakan kalau anak pungut emang butuh kamar, Kiano. Apa? Anak pungut? Bukannya ayah mungut gue karena lo gak berguna? Jangan sok kalau omongan orang masih lo taruh di hati. Permisi Tuan Muda. Tuan Raja memerintahkan saya untuk memanggil Anda turun ke bawah. Mungkin ada kepentingan yang harus dibahas. Tuan Raja sudah menunggu di bawah. Sebaiknya Anda segera menyusul, Tuan Muda. Aku akan menyusul. Baik, Tuan Muda. Oh iya, satu lagi. Jaga mulut lo. Ayah, kali ini kepentingan apa yang harus dibahas? Tuan Muda, lebih sopan dikit pada Tuan Raja. Kiano, sepertinya kau sudah cukup dewasa dan kuat, dan umur ayah juga semakin tua, jadi tanpa berlama-lama, ayah memerintahmu untuk turun ke kota dan mencari wanita Moonlight itu untuk kau bawa kemari. Yap, tujuannya sudah jelas dan kau sudah tahu, untuk kristal itu dan untuk istana ini. Ingat Kiano,
Selama kau berada di kota, berhati-hatilah dengan kekuatanmu. Jalani hidupmu sebagai orang biasa di sana. Kau ingat dengan janjimu 12 tahun yang lalu? Kaulah yang akan menerangi kerajaan ini. Dan yap, inilah waktunya Kiano untuk kau beraksi. Aku tahu kau tidak akan pernah menolak perintah apapun dariku, Kiano. Turun ke kota ya? Gue juga bosan di kerajaan ini. Ini keberapa kalinya ayah membaca pikiranku. Sudah kuduga. Pergilah Kiano, tembus portal itu. Aku mengandalkanmu, Kiano. Sekolah lain gak boleh masuk ke sini kecuali ada kepentingan dengan saya. Saya ini kepala sekolah di sini. Kamu mau apa? Saya murid baru di sini, Pak. Olah, kamu murid pindahan yang dari Vietnam itu, yang baru aja kemarin daftar online. Oh, baiklah. Ruangan kamu di ruangan 11 IPA 2 ya. Vietnam? Hoki banget gue. Baru aja dimulai. Baik, Pak. Ini bisa pindah depan duduk gak sih? Arla, maafin gue ya. Yang di belakang jangan berisik, ganggu saya aja. Belum selesai guys, di sini aku mau lanjut eksekusi kuning telurnya. Mau masak aja susah. Waktu pelajaran main masuk aja. Siapa kamu? Ada coban, ada coban. Ada coban, guys, ada coban. Ganteng banget. Ada coban, ada coban. Ada coban, guys, ada coban. Ganteng banget. Saya Kiano, Bu, murid baru di sini. Oh, murid baru, cari aja bangku yang kosong, nak. Anak-anak, namanya Kiano ya, murid baru. Jago juga tuh murid baru menggombal. Sabi lah ya kan, bro. Steve, boleh lah ya kan? Tambah 1 ekor. Boleh lah, boleh lah. Terserah. Masuk circle kayolan. Wah, tambah 4 tuh gantuy. Sumpah, ini ganteng banget. Baru masuk sekolah aja udah godain guru. Wah, playboy banget. Ganteng banget. Apaan sih, Beb? Gantengan juga gue. Ew. Wah, baru masuk udah mantap, men. Join sama kita yuk. Ayolah, ayolah. Boleh kan, Steve? Iyalah, Steve. Steve, lu ngorok. Join aja, men. Jir. Nama lu siapa? Gue Steven Gabriel Caro, panggil aja Steven, men. Hah, mirip banget sama Ziano. Nah, kalau gue Kelvin Kelvano, panggil aja Kelvin. Dia katanya nama lu, Wacak. Nah, kalau gue Yolan Sebastian, panggil aja Boti. Guys, kalian mau beli apa nanti di kantin? Mumpung gak ramen nih. Gue mau beli ramen sebelah es cekek sama tahu isi, tahu gejrot sama cilok. Rakus. Diam lo, Kelvin Kadal. Mau gue cekek gak? Gue cekek ya. Girl, kita gak ke kantin. Kita di luaran aja sambil kenalan sama Jano. Bagus deh kak, kebetulan kantin sekarang itu rame. Kita bosen juga makan di sana. Kita nanti kalau makan di luar, kita mau pesan apa nanti? Aura cewek rambut hitam itu beda. Tepat sasaran. Mending lu gak usah ikut deh. Kata Pak Ustadz, kalau kemana-mana gak boleh bawa orang yang berdosa. Nanti kenapa-napa di jalan. Kayak lo kan gak maafin gue. Sok suci, hahaha. Lo bukan ustaz. Berdosa atau enggak, gue gak nebeng ke lo kan? Bau jigong.
Kalau kenapa-napa di jalan kan ganteng gua hilang. Paham lo? Hey, hello Bapak Kelvin, aku bantu sadar diri ya. Lo itu jelek kayak topi lo ini, jelek. Ayo buka topi keramatmu ini. Ayo, lo makin jelek kalau pakai ini. Kok gak bisa dibuka sih? Perasaan nih topi lengket mulu dah sama jidat lo itu. Buka gak? Buka. Malampir, gak bakal ada yang bisa buka topi gue kecuali orang spesial bagi gue. Minggir lo, mulut lo itu bau jigong. Loh, kacanya kok kebuka ya? Perasaan aku tutup deh Emang bau, tadi. lo kesikat gigi apa Lah, apa? siapa yang buka nih? Maling kali ya, tapi apa yang diincar? Gue kan gak bawa apa-apa. Gak ada yang mencurigakan kok. Tapi aneh, kacanya kok kebuka. Kenapa, Nat? Ini jendela mobilnya kebuka. Perasaan gue tutup deh tadi pagi. Aneh. Masa maling sih? Masa lu gak curiga sih sama murid baru itu? Setara kan motornya sebelahan sama mobil lu. Gimana sih lu gitu aja gak tahu? Lah, bener juga lu. Ya udah Gi, samperin. Oh ya, landak biru. Hah, apa? Hahehaheho. Lu kan yang buka jendela mobil gue. Mau maling lu ya? Gabut banget jadi orang. Wait. Mau maling? Lo nuduh gue? Udahlah, jangan marah-marah gitu. Ntar lo tambah pendek. Ih, kalau punya mulut tuh dijak. Tangannya hati-hati ya, cantik.